Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani pagi hari ini. Sungguh merupakan sukacita bagi kita semua kalau kita semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, pagi ini saya rindu sekali untuk bicara tentang tema yaitu mencari perhatian atau menarik perhatian. Saudara-saudaraku yang kekasih, mencari perhatian atau istilah anak muda sekarang yaitu caper, saudara ya, adalah suatu tindakan atau perilaku seseorang yang ingin dipuji, ingin diperhatikan, mungkin diperhatikan secara berlebihan, atau supaya dia melakukan sesuatu supaya dia diapresiasi atau lain sebagainya, saudara ya. Nah, penyebab dari caper atau mencari perhatian ini biasanya mungkin dia ini merasa kesepian atau merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan, atau dia merasa aku kok tidak punya prestasi sehingga dia melakukan sesuatu supaya bisa menarik perhatian orang, supaya orang itu bisa fokus kepada dirinya, saudara. Nah, tindakan-tindakan perbuatan ini, saudara, pernah Tuhan kecam hal yang seperti ini, saudara. Di Alkitab pun pernah ada satu cerita, kita tahu cerita tentang tokoh-tokoh dari orang-orang Farisi, saudara ya. Tuhan mengecam apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang-orang Farisi ini ketika dia melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang hendak dia capai. Mungkin kepingin mendapatkan apresiasi, mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian. Bahkan mungkin di antara bukan cuma orang Farisi, di lingkungan kita, hidup kita juga seringkali mendapati hal yang semacam ini. Mungkin juga kita bercerita sesuatu kepada banyak orang supaya orang itu kasihan kepada kita, atau ada hal-hal lain yang hendak kita capai, saudara ya. Nah, banyak terjadi di sekeliling kita. Nah, firman Tuhan hari ini bukan hanya berlaku kepada saudara, tetapi kepada saya juga secara pribadi, saudara. Nah, Alkitab ada mencatat Tuhan mengecam tindakan-tindakan hal yang seperti ini. Mari kita baca di dalam Lukas 11. Lukas 11 ayat ke-42, di mana Tuhan mengecam, bahkan mengatakan celakalah. Oh, saudara ya. Lukas 11 ayat dimulai dari ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya bacakan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Ini adalah poin yang paling penting yang akan saya sampaikan. Ayat yang ke-44. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara, saya tekankan pada poin yang ayat 43, saudara. Di mana Tuhan katakan juga celakalah kamu, saudara. Hai orang-orang Farisi. Kenapa? Orang-orang Farisi ini sukanya kalau ada sesuatu dia duduk di depan, saudara ya. Dia suka menerima satu penghormatan, saudara. Dia suka kalau disanjung. Dia suka kalau dipuji, saudara. Kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah bukan orang kaleng-kaleng, saudara, di dalam pengetahuan
baik ilmu pengetahuan maupun tentang Alkitab, saudara. Kalau tentang ilmu Alkitab, kita tahu Rasul Paulus mengatakan, saya orang Farisi. Maaf saudara, saya orang Farisi, saudara. Artinya apa? Pengetahuan Rasul Paulus tentang Alkitab itu begitu luar biasa. Dia melakukan dengan taat apa yang dikatakan, apa yang sudah tercantum di dalam hukum Taurat, saudara. Pengertiannya begitu mendalam, saudara. Tetapi Tuhan katakan, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, saudara. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tanpa sadari, saudara, kita melakukan sesuatu yang kurang lebih sama dengan orang-orang Farisi. Kita melakukan sesuatu karena mungkin kita kepingin dipuji. Kita banyak menceritakan mungkin kesedihan-kesedihan kita, kesusahan kita kepada banyak orang. Mungkin karena supaya orang mengasihani kita. Kita mungkin bercerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Oh, saya sudah berbuat baik kepada si A, si B, si C. Supaya orang mungkin menghormati kita. Secara tidak langsung, mungkin secara tidak sadar. Seringkali kita melakukan hal-hal yang demikian, saudara. Nah, itulah tindakan-tindakan orang-orang yang mencari perhatian, saudara. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang memang menarik perhatian, saudara. Ini berkebalikan dengan orang-orang yang mencari perhatian. Alkitab ada banyak menceritakan tentang orang-orang yang memang menarik perhatian, khususnya menarik perhatian Tuhan. Ini jauh lebih penting daripada kita menarik perhatian dunia. Jauh lebih penting ketika kita menarik orang-orang dunia untuk memuji kita. Lebih baik kita mencari sesuatu untuk menarik perhatian Tuhan. Alkitab mencatat, saudara, ada banyak sebetulnya, tetapi saya akan ambil ada satu kisah, saudara. Kisah ini kisah yang kita hafal, saudara ya. Mari kita baca di dalam Lukas, tetap di dalam Lukas ayat ke-7, saudara. 7 kita mulai dari ayat yang kedua, saudara. Saya akan bacakan dulu ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7 nanti, saudara. Kita akan baca loncat-loncat, saudara ya. Saya kata ini temanya tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sampai di sini dulu, saudara. Saudara, kita tahu bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi dijajah oleh orang-orang Romawi, saudara. Tetapi di sini dikatakan ada seorang perwira. Yang dinamakan perwira ini tentu mempunyai satu kedudukan yang cukup tinggi di kerajaan Romawi. Dikatakan dia mempunyai seorang hamba. Memang pada saat itu banyak sekali yang namanya pejabat atau mungkin orang-orang kaya, mungkin itu istilahnya mempunyai budak, saudara. Tetapi di sini orang kaya ini mengistilahkan bukan budak, tetapi seorang hamba, lebih halus, saudara. Di ayat berikutnya dikatakan seorang hamba ini yang sangat dihargainya. Begitu jarang, saudara, orang-orang Romawi mengasihi yang namanya seorang hamba atau seorang budak, saudara. Tentunya yang namanya seorang budak ini adalah orang-orang belian yang hidupnya tergantung dari yang namanya majikannya, saudara. Mau diapakan terserah dengan majikannya. Tetapi ini di sini dikatakan dia rupanya seorang perwira yang berbeda dengan yang lain, saudara. Meskipun dia seorang hamba, dia sangat menghargai.
sangat dihargai oleh seorang perwira yang punya kedudukan yang tinggi, saudara. Nah, ayat yang ketiga dikatakan ketika perwira ini mendengar tentang Yesus, dia cuma mendengar, saudara. Siapa Yesus? Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Perwira ini mendengar. Dia mempunyai kerinduan hambanya dia ini untuk mendapatkan kesembuhan. Dikatakan ia menyuruh, saudara, menyuruh kepada beberapa orang tua-tua Yahudi untuk meminta kepada Tuhan Yesus untuk datang. Kesannya, begitu arogan, saudara ya. Dia meminta Tuhan untuk datang, saudara ya. Sepertinya begitu. Tetapi ketika kita baca ayat-ayat berikutnya, kita akan mengerti, saudara, bahwa perwira ini adalah perwira yang berbeda, saudara. Kemudian kita baca di ayat yang kelima, saudara. Perwira ini diceritakan oleh orang-orang. Kalau ayat yang keempat dikatakan, orang-orang yang disuruh oleh perwira ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, ia layak engkau tolong, saudara. Kemudian ayat yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Inilah yang dilakukan oleh perwira Romawi ini, saudara. Meskipun dia bekerja sebagai seorang penjajah, karena Romawi memang menjajah orang bangsa Yahudi waktu itu, tetapi dikatakan ia mengasihi bangsa yang dijajahnya, saudara. Begitu mengasihi, memang dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara ya, karena dia memang kedudukannya seorang perwira, di atasnya dia mungkin masih ada kedudukan yang lebih tinggi, yang jauh lebih berpengaruh dari dia. Tetapi meskipun dia bekerja pada pemerintahan penjajah, dikatakan ia mengasihi. Bahkan dikatakan ia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi ia begitu tidak emannya mengeluarkan biaya untuk menanggung pembangunan rumah ibadat, saudara. Dia tidak mengemankan hartanya untuk keluar untuk membiayai pembangunan rumah-rumah ibadat, saudara. Nah, inilah yang dilakukan oleh perwira ini, saudara. Bahkan tidak perlu perwira ini mencari perhatian, saudara. Tidak perlu perwira ini menceritakan kebaikannya. Tidak perlu perwira ini berkoar-koar di luaran, aku sudah berbuat demikian, aku sudah melakukan ini, itu. Tidak, saudara. Tetapi kita lihat di ayat yang keempat, saudara. Orang lainlah yang akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan perwira ini, saudara. Dikatakan ia layak engkau tolong, saudara. Nah, kemudian ayat yang keenam, saudara. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Di awal sepertinya, seperti yang tadi sudah saya katakan, di awal sepertinya perwira ini begitu sombong, saudara ya, berani memerintahkan Tuhan Yesus untuk datang, saudara, ke rumahnya. Tetapi di ayat ini dikatakan dia malah menyuruh sahabat-sahabatnya, saudara, untuk menghampiri Tuhan. Tuhan, biarlah engkau tidak perlu hadir di rumah saya, karena tidak layak saya untuk menerima Tuhan. Artinya apa? Bahwa perwira ini begitu rendah hati. Perwira ini mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, saudara. Dia tidak menjadi sombong dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak menjadi arogan, saudara. Ini adalah satu sosok yang perlu kita contoh. Satu sosok yang menjadi teladan kepada bangsa Yahudi waktu itu, saudara. Ini adalah satu hal yang begitu luar biasa, saudara. Sehingga
Hal-hal inilah yang membuat Tuhan Yesus begitu kagum, menarik perhatian Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa, saudara. Dari seorang Romawi yang kita tahu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan, sekatakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini adalah satu iman yang luar biasa, saudara. Sehingga pada ayat selanjutnya dikatakan, kita loncat ayat yang ke-9, saudara. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, Tuhan Yesus begitu kagum kepada sosok perwira ini, saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada orang memiliki iman sebesar ini di antara orang Israel, di antara orang Yahudi, saudara. Ini adalah suatu perbuatan dari sosok seorang perwira ini menarik perhatian Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya, saudara? Kita mau belajar dari sosok, dari perwira yang luar biasa ini, saudara. Ketika kita mungkin menghadapi masalah, tidak perlulah kita mungkin bercerita ke kanan ke kiri. Mungkin sekedar kita mencari pembenaran, atau mungkin kita mencari perhatian, atau mungkin kita mencari rasa belas kasihan, saudara. Tuhan katakan apa? Masuklah kamu ke dalam kamarmu, tutup pintumu, tutup jendelamu, berlututlah. Kita hanya curhat kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Katakan di dalam setiap permasalahan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti yang sudah perwira ini kerjakan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka apapun di dalam setiap persoalan kita, tidak ada satu perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Tinggal kita menunggu, tinggal kita berserah kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Demikian, saudara, renungan pagi hari ini kiranya akan menjadikan berkat bagi saya, juga bagi saudara semuanya. Haleluya.